Hai semua, Bang Mume di sini. Apa itu MBTI? Mungkin pertanyaannya itu ya. Oke, untuk membedah itu kita mulai dari singkatan dulu. Apa itu singkatan dari MBTI? MBTI itu adalah Myers-Briggs Type Indicator yang diciptakan oleh Myers-Briggs bersaudara intinya ya, kurang lebih. Nama ibunya adalah Catherine Cook Briggs dan putrinya adalah Isabel Briggs Myers. Makanya di situ Myers-Briggs ya. Oke, itu sudah ada sejak Perang Dunia Kedua yang dikembangkan sejak 1940, yang terinspirasi oleh karya dari Carl Jung di bukunya Psychological Types yang dirilis pada tahun 1921. Oke, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh ibu dan putri ini? Yang mereka lakukan adalah berusaha untuk menyederhanakan teori yang disampaikan oleh Carl Jung agar bisa dipergunakan secara masif ya, atau bahasanya ibaratnya tidak hanya diketahui oleh orang-orang yang mempelajari secara deep gitu ya. Oke, dimulai dengan membuat pertanyaan-pertanyaan atau tes ya, yang kita kenal sekarang sebagai MBTI test intinya. Oke, dan apalagi penyederhanaan lainnya adalah memberi nama dengan bentuk yang lebih familiar untuk kita seperti INFJ, ENFP, dan lain-lain ya. Oke, dan sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang disampaikan oleh Carl Jung? Oke, Carl Jung itu pada dasarnya menyampaikan bagaimana cognitive function itu bekerja, alias bagaimana otak manusia itu bekerja, yang diambil dari kurang lebih DNA. Jadi ini pada dasarnya adalah sejak lahir kita memiliki beberapa pedoman berpikir atau cara berpikir atau tatanan berpikir mungkin bahasanya ya, yang dibagi menjadi dua, yaitu extroverted dan introverted. Intinya seperti itu ya. Jadi ada yang disebut perceiving atau bagaimana kita menerima informasi, dan yang kedua adalah judging, yaitu bagaimana kita memutuskan. Jadi pertama bagaimana kita perceive, dan kedua adalah bagaimana kita mengambil keputusan dari apa yang kita perceive. Nah, cara memperseive yang berbeda-beda ini yang berusaha dirumuskan oleh Carl Jung. Dan pada saat itu kurang lebih Carl Jung menggambarkan bahwa ada 8 jenis yang dikembangkan kembali oleh ibu dan putrinya ini alias Myers-Briggs ya, menjadi 16 types. Karena di bukunya itu sendiri Carl Jung menyampaikan bahwa sepertinya dari jenis ini ada 2 varian gitu ya. Oke, 2 varian ini yang dikembangkan menjadi 16 kepribadian ya. Oke, terus apa sih fungsinya mengetahui MBTI dan cognitive function? Mungkin itu pertanyaan berikutnya ya. Fungsinya pertama gini, pada saat itu memang Carl Jung lebih terfokus kepada dia ingin memahami dirinya sendiri. Ya, jadi itu adalah perjalanan Carl Jung untuk memahami dirinya sendiri. Yang kemudian Carl Jung berpikir bahwa apabila ini bisa dirumuskan, maka akan mempermudah untuk orang-orang mengetahui apa profesi yang paling tepat untuk mereka masing-masing. Nah, untuk memilih profesi yang tepat atau menempatkan seseorang pada profesi yang tepat itu dibantu dengan mengetahui bagaimana kurang lebih ibaratnya cara mereka untuk berpikir, mempersif dan mengambil keputusan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terus jadi poin paling utama mungkin bisa dikatakan adalah untuk memahami diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah membantu kita untuk memahami cara berpikir dari orang lain. Karena dengan kita mengetahui cara kerja otak itu tadi ya, kita akan menjadi lebih mampu bertoleransi dan mampu memahami apa sih alasan kenapa seseorang itu mengambil keputusan seperti ini, dan bagaimana sih cara orang lain ataupun diri kita sendiri mempersif informasi. Karena ternyata terkadang
ada kesulitan kita untuk memahami seseorang karena sebetulnya cara kita menerima informasi saja sudah berbeda. Konsepnya kayak gitu ya. Oke. Terus ini akan membantu di dalam hal apa? Seperti relasi, profesi, terus dan penempatan tadi ya, seperti kurang lebih alasan kenapa Kajung mengembangkan ini lebih dalam ya. Oke. Terus apakah MBTI itu relevan? Oke. Kalau aku rasa MBTI itu sangat relevan, bahkan FBI pun itu CIA ya, CIA mempergunakan MBTI sebagai indicator untuk membantu penempatan ya. Artinya ini cukup relevan, tapi memang ini tidak bisa hanya melalui tes. Mungkin hanya 70-80% itu bisa akurat, bahkan banyak yang mengatakan itu di bawahnya bisa hingga 60%. Yang paling tepat adalah ada proses interview, ada proses pemahaman lebih dalam, karena pertanyaan-pertanyaannya ya. Tapi by the way, bukan itu tema kita, jadi kita lanjutkan lagi ke apa sih MBTI ini. Oke, kita mulai mengenali MBTI sedikit lebih sekarang. Pertama adalah lettering ya. Jadi di MBTI ini ada extrovert, introvert, intuitive ya, intuition ya, terus sensing, terus ada feeling, thinking, dan perceiving, judging. Oke, ini adalah 8 huruf yang digunakan untuk lettering di dalam MBTI. Setiap letter itu memiliki suatu makna. Walaupun nantinya kita akan lebih memahaminya lagi dan bahkan mungkin lebih bisa relate ketika kita sudah memahami apa itu cognitive function ya. Oke, di sini ada 16 tipe di MBTI. Dan kurang lebih aku ada sedikit gambaran bahwa MBTI ini nanti mungkin bisa dilihat di sini ya. Di sana aja deh. Oh, di sana. Oke, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada piramida ya. Nah, di piramida ini kurang lebih gambarannya apa sih yang paling make sense di dalam gambaran MBTI ini. Ya, kita tahu bahwa populasi sangat berbeda, ada sesuatu karakteristik yang lebih massal dan lebih sedikit, tapi ini sangat penting untuk keberlangsungan dunia. Artinya, kita lihat yang paling bawah itu struktur ya. Struktur yang paling bawah itu adalah fondasi. Ini penting banget karena dengan adanya SJ ini di dalam gambaran ini ya, artinya tatanan di dunia ini bisa berlangsung teratur karena adanya SJ kita anggap. Yang kedua adalah itu mampu berjalan lebih, ibaratnya kita semua dapat memenuhi banyak hal yang kita butuhkan di dalam hidup melalui SP ini. Karena biasanya SP itu lebih fokus terhadap apa sih gambarannya, inovasi yang bisa kita lakukan pada produk-produk ini. Inovasi yang kita lakukan pada produk-produk ini, pada benda sehari-hari, pada contoh rumah, struktur rumah, segala hal sudah ada bentuk rumah, kita kembangkan lebih baik dan seterusnya. Oke. Berikutnya adalah NT di sini. Ada ENTJ, INTJ, NTP, NTP. Ini fungsinya lebih terhadap bagaimana mereka memikirkan sesuatu di future yang akan dibutuhkan di masa depan. Jadi tadi SJSP lebih fokus terhadap present, apa yang dibutuhkan sekarang, apa yang harus dilakukan sekarang. Sedangkan NT itu lebih fokus terhadap apa yang kemungkinan akan kita butuhkan di future. Jadi lebih banyak predicting, lebih banyak berpikir maju ya. Nah, ya downside-nya banyak di antara mereka sering merasa bahwa aku tidak pantas berada di zaman ini, mungkin gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi adalah NF. NF di sini adalah bagaimana, ibaratnya ya, mereka adalah yang mengatur bagaimana manusianya bisa memikirkan future dari manusianya, ataupun keadaan sekarang dan future dan apa yang akan terjadi, tapi organisasi di dalam pikiran mereka adalah tentang manusianya. Sedangkan NT tadi adalah ke teknologinya, ke perkembangan zamannya, ibaratnya lebih ke objek ya. Oke. Pekerjaan, perkembangan zaman pun termasuk, tapi perkembangan pemikiran, perkembangan
mental dan segala macam itu biasanya lebih dipikirkan oleh NF misalnya. Makanya di situ bentuknya piramida dari yang terbanyak dibutuhkan ya menyempit sampai yang mungkin sedikit. Ibaratnya ya paling di dalam satu perusahaan tuh mungkin personalia dibutuhkan satu. Kalau kita ibaratnya ada banyak personalia di dalam satu perusahaan, nah yang diatur manusianya yang mana kan agak bingung ya. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin di video ini kita cuma ngupas sedikit dari setiap masing-masing hal ya. Seperti tadi, kayak apa itu MBTI, terus ibaratnya dari mana datangnya, mungkin simpelnya seperti itu. Tadi cognitive function, 16 kepribadian, kita singgung sedikit-sedikit semua. Karena mungkin untuk lebih deepnya kita akan membahas di video-video selanjutnya. Yang lebih terkonsentrasi ya, mungkin begitu lebih enak ya. Terus mungkin ada satu pertanyaan yang agak unik di sini yang aku ingin pancing adalah banyak orang berpikir bahwa satu kepribadian itu hanya memiliki satu kepribadian. Oke, aku bisa jawab bahwa tidak. Karena di dalam teori itu sendiri, sebetulnya ada pengembangan. Contoh ada subconscious, unconscious, ada juga shadow yang dia miliki ya, atau sisi punish yang mereka miliki. Jadi bahkan bisa digambarkan di dalam manusia ada 4 sampai lebih kepribadian. Nah, itu juga akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi keep in tune ya. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan hari ini atau kali ini. Nanti kita akan bahas satu persatu setiap MBTI setelah kita bahas dasar-dasarnya dulu ya. Oke, memahami jiwa, mengubah hidup.